Sebenarnya apa yang bisa kita unggulkan? Harus kita pertahankan beliau jadi ketua KONI. Pertama adalah isu temuan LHP BPK, ya 15,6 miliar. Ditambah kisruh di internal, gitu ya. Kemudian persoalan di program. Di program apa? Pembinaan atlet. Sekarang kan kayak Aquatic Aceh misalkan. 4 atlet kita tuh udah 6 bulan nggak dibayar. Ya PJ Gubernur segera bertindak lah. Tugas Anda itu, PON itu tugas Anda. Kalau begini pun nggak mampu lakukan, berarti memang Anda juga nggak kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-91 tahun keempat edisi Senin 1 Juli 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan membahas tentang Sekretaris Umum Aquatic Indonesia Aceh, Nasrul Zaman, mendesak pejabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah mengganti Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Aceh, Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak. Desakan ini sebagai respon terhadap konflik internal yang sedang berlangsung di lembaga keolahragaan tersebut. Namun di sisi lain, konflik ini juga memicu Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan adanya dugaan penyelewengan dana hibah KONI Aceh yang merugikan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Kali ini kita akan angkat tema tentang benarkah Ketua KONI Aceh ingin kuasai proyek pembinaan atlet, bersama narasumber kita Dr. Nasrul Zaman STM MKes. Beliau adalah Sekretaris Umum Aquatic Indonesia Aceh. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah, ketemu lagi kita dalam isu yang hangat ini. Semakin menggema nih kayaknya suara Bang Nasrul ya, terkait isu-isu tertentu ini di Provinsi Aceh. Tapi isu ini terus dibahas nih Bang Nasrul ya, di media sosial, kemudian juga di mana-mana tentang kasus benarkah Ketua KONI Aceh ingin kuasai proyek pembinaan atlet. Tapi sebelum ke tema, juga ada kisruh nih di lembaga internal, sehingga adanya indikator bahwa Ketua KONI dianggap tidak becus ya dalam bekerja, dan Anda mendesak PJ Gubernur untuk mengganti beliau. Seperti apa ini kasusnya nih Bang Nasrul? Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat dari masa kepemimpinan KONI yang baru ini kan baru ya, setahun lebih, dan sudah banyak persoalan. Padahal ada tugas besar menanti di depan. Memang sejak awal kalau Aquatic Aceh memang tidak rekomendasikan beliau jadi ketua KONI. Satu-satunya cabur yang tidak merekomendasikan, tidak memberikan rekomendasi untuk ketua KONI Aceh beliau itu memang cuma Aquatic Aceh. Karena apakah beliau tidak mempunyai kapasitas? Iya benar, kita dari awal sudah melihat ini memang tidak kompeten. Tidak kompeten karena kita menghadapi PON, ada tugas berat yang harus dihadapi Aceh. Kalau begini model ketuanya, sejak awal Aquatic Aceh sudah menduga ini akan terjadi kekacauan. Nah, terbukti misalkan harusnya dari awal kan begini ya. KONI ini apa sih tugasnya? KONI ini mewujudkan prestasi, membangun harkat dan martabat bangsa melalui olahraga. Nah, kalau yang terjadi seperti sekarang apa mau kita bilang? Gitu. Kalau soal merebut proyek pembinaan, memang di Aceh semua pembinaan atlet itu ditangani oleh KONI, nggak perlu direbut. Jadi nggak perlu direbut. Itu memang udah di KONI itu. Nah, jadi nggak perlu direbut, udah milik dia itu. Karena mekanisme yang dibangun oleh KONI Aceh itu mengkooptasi semua cabur di bawah kewenangan dia. Oke, terus kenapa terjadi konflik di internal KONI sendiri? Nah, itu juga memang ada anggaran-anggaran penyelewengan atau masalah jabatan atau masalah apa ini? Saya semakin menegaskan ya. Pertama adalah isu temuan LHP BPK ya 15,6 miliar. Ditambah kisruh di internal, gitu ya. Kemudian persoalan di program. Di program apa? Pembinaan atlet. Sekarang kan kayak Aquatic Aceh misalkan. 4 atlet kita tuh udah 6 bulan nggak dibayar. Nah, ini semakin menegaskan ya bahwasanya tidak berkualitas, tidak punya kapasitasnya Ketua KONI Aceh. Kita mau bantah pakai apa? Kalau tentang itu. Pernyataan ini mau kita bantah pakai apa? Indikatornya jelas, secara internal kacau. Ada surat somasi, saya dapat itu surat somasi dari pengurus KONI.
Nah, yang kedua ada LHP 15,6. Itu baru setahun loh. Baru setahun 5, ini lagi nanti nih. Yakin saya ada lagi nanti di 2025. Oke, apakah anggaran banyak ini dialihkan ke KONI Aceh sehingga ini bisa tergiur untuk potensi dugaan korupsi nih Bang Nasro kalau Anda lihat? Iya, saya belum lagi menduga sampai sejauh korupsi karena itu harus diperiksa oleh penyidik nanti. Apakah itu korupsi atau administratif atau apa. Tapi yang pasti ketidakwajaran temuan LHP itu menegaskan ya inkompetensi daripada ketua KONI di dalam manajemen pengelolaan KONI di Aceh. Itu isyaratnya jelas. Artinya ini juga berdampak kepada PON ke-22. Sudah pastilah. Kalau itu aja yang sebenarnya kan anggaran KONI ini semuanya kan untuk persiapan PON Aceh. Ini ya, saya bilang lagi misalkan. Tadi misalkan LHP 15,6, internal kacau, ya, ribut di internal. Kemudian eksternal, relasi antara KONI dengan cabur, relasi dengan antara KONI dengan atlet yang dari cabur itu juga kacau. Kita 5 bulan, 6 bulan belum dibayar. Nah, target KONI dengan gagah 10 besar. Tapi kerjanya begini. Saya malah nggak yakin ya, misalkan atlet-atlet kita yang nggak kita bayar udah berapa bulan itu masih latihan. Jangan-jangan udah nggak latihan lagi. Ya kan 6 bulan nggak kita bayar. Jangan-jangan nggak latihan lagi. Apalagi mereka di luar loh, di Jawa. Apa alasan tidak dibayar? Apakah tidak cukup anggaran ini Bang Nasro? Ya alasannya nggak ada uang. Makanya kalau nggak mampu jadi ketua KONI sejak awal kita bilang jangan. Sederhana kok nangani. Masa kita nggak bayar atlet? Apapun harus kita korbankan untuk kesejahteraan atlet. Baru kita bicara prestasi. Berapa jumlah atlet yang tidak dibayar? Cabur lain saya nggak tahu. Tapi di cabur kita ada 4 itu 6 bulan. Tapi pasti hampir sama. Itu cabur-cabur lain juga pastilah. Ada ratusan atlet kita. Dan ini di tahun sebelumnya ada yang nggak dibayar juga. Okay. Jadi memang saya lihat hanya gagah-gagahan saja jadi ketua KONI. Itu yang ada. Oke, berapa lama yang Anda ketahui nih ketua KONI menjabat sebagai ketua KONI nih? Apakah memang sudah waktunya harus dicopot atau seperti apa? Bukan Bu, ini periode waktu memang 4 tahun ya, 5 tahun. KONI juga diangkat oleh KONI pusat. Tidak serta-merta misalnya gubernur bisa memberhentikan. Tetapi gubernur bisa menunjuk ex officio yang lain sebagai pengelola olahraga di Aceh. Itu anggarannya dari pusat? Semua dari daerah. Makanya kita minta PJ sebenarnya ya dalam tanda petik misalkan memberhentikan, mem-PLT-kan itu membentuk orang lain, membentuk KONI baru lagi udah. KONI udah nggak bisa dipakai kan? Apa yang kita harap? Internal dia ribut. LHP BPK temuan tahun lalu. Sekarang honor-honor atlet nggak dibayar. KONI apa ini? Ada ditemukannya juga dugaan penyelewengan dana hibah KONI. Dana hibah itu seperti apa nih Bang Nasrul? Jadi kan dana hibah itu juga digunakan untuk proses pembayaran atlet atau seperti apa? Ya macam-macam kegunaan hibah sudah disebutkan di awal untuk kepentingan hibahnya. Jadi ada juga hibah dari pemerintah Aceh itu untuk memang manajemen operasional KONI. Jadi kan di KONI kita digaji loh. Di KONI itu pada digaji semua. Makanya ribut. Mungkin nggak sesuai kan atau apa. Itu pada digaji semua. Itu pakai uang pemerintah Aceh itu. Nggak ada uang pusat itu. Nah oleh karena itulah maka indikator internal kacau, eksternal kacau, penyalahgunaan keuangan jelas, ketahuan hasil pemeriksaan BPK. Lantas apa lagi yang bisa membuat kita harus mempertahankan beliau? Coba cari jawabnya. Kalau saya sebagai PJ, karena berapa bulan lagi, maksimal 2 bulan lagi, kita sudah menghadapi PON. PON targetnya 10 besar, bukan target cilet-cilet, 10 besar. Sampai sekarang, hampir seluruh masyarakat Aceh belum tahu cabur apa saja yang dipertandingkan di Aceh, di mana lokasi cabur itu dipertandingkan, nah, itu masalahnya. Seberapa besar. Nah itu kan masalah lebih besar lagi. Kita percaya sama ketua KONI yang kemampuan kerdil begini. Artinya tidak ada transparansi ya, keterbukaan. Bukan hanya soal transparansi, ini soal kemampuan. Bukan transparansi, ini soal kemampuan. Bagaimana kita mendorong masyarakat Aceh serta-merta ikut berpartisipasi dalam agenda tunggal PON yang besar ini. Itu kan tugasnya. Tapi kalau masih sibuk dengan urusan pakaian dalamnya sendiri pun belum beres. Coba, utang di Kediri yang ke 14,6 sih belepotan, terus kita harapkan mimpin KONI. Hadapi PON, nggak mungkin tuh.
Kita sebagai apa misalkan, kita di akademisi juga di kampus, mikir nggak bener. Apa yang kita harapkan dari orang begini? Sudahlah, saya pikir gubernur kalau mau sukses PON, bikin saja bentuk tim baru untuk bagaimana sukses PON ini di Aceh. Kita harus sama-sama mendukung. Nggak boleh misalkan, oh PON bukan orang, bukan. Ini persoalan perhatian orang Aceh ini. Kita sudah menerima amanah. Walau dari awal saya nggak setuju, tapi untuk menjaga ketepatan pemerintah, ayo kita dukung. Kita libatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat. Bahwasanya PON ini adalah agenda nasional yang diwujudkan di Aceh. Kita punya semangat bahwasanya memuliakan Jame. Dengan konsep begini tahu nggak? Akan ada Jame ribuan orang. Puluhan ribu nanti Jame akan datang ke Aceh. Nggak tahu masyarakat Aceh sampai sekarang. Terus siapa mau kita minta tanggung jawab? Siapa yang minta tanggung jawab? Bahkan nih Bang Nasrul, ada isu-isu ya kita telusuri dari Pehtem, belum ada rapat dengan dinas-dinas terkait PON ini. Kalau misalnya Bang Nasrul lihat seberapa potensinya kita berhasil dalam melaksanakan sebagai tuan rumah PON ke-21 ini di Bang Nasrul. Jika bahkan beberapa dinas yang terkait termasuk KONI ini bermasalah. Banyak permasalahan yang kompleks sebenarnya ya, baik di Kota Banda Aceh maupun di Provinsi Aceh secara keseluruhan. Iya, memang ketidakmampuan memang. Ini kan soal leadership ini. How to create job. Jadi bagaimana kita membagi kerja bagi kawan-kawan semua, bagi tim KONI itu, cabur-cabur bagaimana kerjanya, bagaimana distribusi uang, pendapatan dan sebagainya, pengawasan siapa kerja untuk apa. Ini kan belum ada. Kalau dinas-dinas saya nggak gitu paham, cuman ketika distempel stiker mungkin itu udah dianggap keterlibatan, bisa jadi kan? Sekarang kan stempel-stempel itu udah terlibat di mobil-mobil dinas itu udah dibuat, ada PON, setiap kantor-kantor udah ada. Tapi apakah begitu kita memasyarakatkan PON ini? Enggak. Partisipasi masyarakat Aceh harus terlibat aktif di dalam PON. Siapa yang bisa menggerakkan itu? Kalau enggak dari KONI, asal muasalnya dari mana? KONI pun tidak mengupdate informasi ini Bang Nasrul ya terkait cabur-cabur. Itu masalahnya. Masyarakat nggak tahu cabur apa, berapa jumlah cabur yang bertanding di Aceh, di mana lokasi cabur-cabur itu semua. Kemudian kadang-kadang pengusaha-pengusaha Aceh, UMKM Aceh mau terlibat dalam PON, di mana ruangnya dia untuk terlibat? Kan minimal dia nanti adu arena, dia taruh entah apa keramaian di situ, menandakan produk dia atau sebagainya. Informasinya di mana didapat? Oke, tapi Bang Nasrul ini menarik karena di tubuh KONI sendiri yang memang ini provinsi atau provinsi Aceh ditemukan dugaan ya dari BPK itu 15,6 miliar. Itu kan nanti PON di PON 21 nanti kan paling banyak itu anggaran yang melimpah. Apakah itu ada dugaan atau potensi juga diproyekkan sehingga macam-macam pejabat ya atau kepentingan tertentu akan mengambil manfaat atas PON ini nih Bang Nasrul? Karena kan ini semakin marak ini. Venue-venue belum selesai, ada 13 venue kita dari 23 kabupaten kota. Dan tidak ada informasi yang valid ini terkait tentang yang seperti Bang Nasrul bilang tadi, caburnya apa dan sebagainya. Ya, kita bisa menduga semuanya kan yang terlibat di KONI, kita berpikiran baik, akan melakukan yang terbaik. Tapi punya orang baik ini kalau tidak paham dengan mekanisme kerja yang baik dan bertanggung jawab, ini jadi soal kan. Maka untuk itu kita berharap PJ ini mendorong tim baru KONI sehingga KONI yang sekarang ini biarlah menyelesaikan persoalan yang 15,6 miliar itu. Jadi jangan sambil kerja ini sibuk-sibuk lagi nanti. Kita mendorong ini diperiksa polisi ini sekarang segera. Karena sudah di LHP oleh BPK. Kalau kurang nggak mungkin, tambah mungkin. Oke, tapi kan Ketua KONI sendiri sedang menggonta-ganti nih. Ya itu masalahnya, kenapa? Kenapa harus terjadi internal kacau, pertanggungjawaban keuangan ribut, kan? Ketidakmampuan kelola atlet. Terus kita banggakan apa? Biasanya kalau sudah kisruh seperti ini potensi hancur lah ya Bang Nasrul ya? Bukan potensi hancur, ini udah selesai lah. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang bisa kita unggulkan. Harus kita pertahankan beliau jadi ketua KONI. PON udah di depan mata kok. Tapi kan ini harus ada tim yang dibentuk oleh segera dibentuk oleh PJ Gubernur untuk memperkuatkan gaung PON ini ke seluruh Aceh. Harus segera dibentuk. Jangan berharap pada KONI ini. Nggak mampu dah ini. Jadi selama ini PJ berharap dengan KONI ini? Ya seperti itu kan. Kan tidak ada tim lain yang dibentuk oleh KONI, oleh PJ Gubernur. Mana dibentuk oleh PJ Gubernur? Nggak pernah kedengaran. Harusnya mereka gunakan juga sosial media, gunakan Pehtem, gunakan semua podcast Aceh dikontrak untuk sosialisasi PON. Itu baru keren. Kan bergerak dia semua.
Tapi kalau cuma diam-diam dia, cuma kawan-kawannya aja yang cuma sibuk bicara PON. Padahal PON itu agenda nasional. Gimana coba? Kan logika kita nggak nyambung nih. Kampus terlibat nggak untuk PON ini? Harusnya kan terlibat. Siapa yang ngeramaikan nanti? Kalau nggak dimobilisir. Jangan-jangan atlet tanding situ sendiri-sendiri dia. Habis itu pulang keringat dia. Itu orang lawak jadinya kan. Apa kita mau seperti itu PON Aceh? Kayaknya kalau dari pengamat ini nggak siap ya Aceh sebagai tuan rumah ya. Jelas nggak siap, tetapi masih punya waktu kita sama-sama. Jangan beberapa bulan loh Bang. Iya, jangan sampai malu Aceh ini gitu loh. Jangan sampai malu Aceh ini. Ada di tangan PJ. Ada di tangan PJ. Jangan sampai malu Aceh ini. Oke, menarik sekali ya pemirsa PTM, kita membahas tentang benarkah Ketua KONI Aceh ingin kuasai proyek pembinaan atlet. Sebenarnya masalah KONI ini sudah lama nih Bang Nasrul ya, terkait tentang kisruh, kemudian adanya dugaan korupsi. Tetapi juga berbicara masalah PON ke-21, ada banyak hal yang perlu disiapkan, termasuk venue-nya juga belum selesai nih Bang Nasrul. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap PON ini? Apakah PJ Gubernur sendiri, atau dinas-dinas, atau masyarakat, atau seluruh elemen ini kalau bisa kita lihat? Yang paling bertanggung jawab PJ, karena tugas PJ itu dua, Perintah Negeri. Sukseskan PON, sukseskan pilkada. Nggak usah pikiran yang lain. Kalau PON-nya nggak sukses? Berarti nggak sukses PJ-nya. Dia kena evaluasi sama menteri. Kan gitu. Tugas utama PJ Aceh itu, PJ Gubernur Aceh itu dua. Sukseskan PON, sukseskan pilkada. Kalau Anda lihat selama ini PJ bergerak nggak nih kalau masalah PON? PJ bergerak-bergerak, tapi apakah untuk PON nggak tahu kita. Cuman lihat venue-venue itu, lihat venue, kemudian dampaknya apa nggak tahu kita. Seharusnya 2 bulan sebelum itu sudah lebih populer lah, lebih famous. Iya, lah, makanya saya bilang lemah tim PJ ini, lemah. Apa karena orang-orang yang diangkat menjadi panitia itu tidak kompeten? Bisa jadi itu salah satunya. Dia terlalu eksklusif ya dalam mengelola PON. Harusnya inklusif dong. Libatkan semua orang. Contoh saya bilang tadi, influencer, podcast, semua pakai semua. Sosialisasikan PON. Bergerak semua untuk PON. UMKM sudah ribut tentang PON. Kan harusnya begitu. Sekarang kalau kita tanya sama PJ Gubernur, berapa potensi orang masuk Aceh karena PON? Ada nggak jawaban nama dia? Jangan-jangan dia nggak tahu jawabannya apa. Kenapa itu penting? Kalau potensi orang masuk Aceh ada 100.000, maka akan ada 100.000 yang harus kita masih makan. Harus ada 100.000 yang kita siapkan penginapannya, kebutuhan sehari-harinya. Mampu pemerintah Aceh? Kan nggak mampu. Harusnya masyarakat, di mana UMKM, di mana hotel-hotel juga tidak cukup kan? Makanya dibutuhkan kolaborasi yang cukup kuat sejak awal harusnya. Makanya saya bersyukur diundang PTM ini untuk mengungkapkan ini, supaya terbuka pikiran mereka. Ini bukan kerja main-main. Ini bukan kenduri pesunat anu ini. Ini kerja besar, kerja nasional ini di sini. Puluhan cabur. Akan ada ribuan orang datang. Berapa kamar hotel kita? Berapa kemampuan kita memberi makan tamu? Harus dihitung dengan cermat. Itu kalau cerdas. Makanya pemimpin itu dibutuhkan kecerdasan supaya bisa kerjakan yang besar-besar. Kalau pemimpinnya nggak cerdas, dikasih pekerjaan besar, kacau semuanya. Oke, apalagi ini kita perdana ya Bang Nasrul ya untuk PON ya. Iya, ini event besar, ini event nasional. Multiplier efeknya juga tinggi. Kalau 100.000 orang itu membawa ada duit 1 juta masing-masing, berapa duit beredar di Aceh? Kan harus dihitung. Jangan nanti tamu datang, telur pun nggak ada. Jangan sampai juga nginep di Baitur Rahman nih. Iya, itu yang harus dipikir sejak sekarang. Pembagian tugas harus dibagi semua. Oke, tapi beberapa informasi juga kita juga sudah pernah mewawancarai beberapa dinas. Mereka belum ada rapat ini dengan PB panitia PON sendiri nih Bang Nasrul. Sejauh ini belum ada. Lebih kacau lagi berarti. Lebih kacau lagi. Kalau internal pemerintah Aceh pun belum mampu dikolaborasikan, bagaimana kita mau mendorong partisipasi masyarakat lebih luas? Sepertinya kerja sendiri-sendiri.
Itulah tual kalau bahasa kami dari Kota Canesan ini tual gitu. Tual itu tahu? Enggak. Tual itu gimana ya? Merasa bisa sendiri. Nah itu. Tidak melibatkan banyak orang. Maksudnya ini sebenarnya cukup apa ya? Bukan hanya meeting ya Bang Nasrul, tetapi actionnya. Action dong. Ini 2 bulan masa action nggak ada? Actionnya ini ke masyarakat seperti apa? Bagaimana nanti? Actionnya cuma sepanduk. Ini kan mengecewakan kita ini. Belum sampai, aduh. Dan menurut informasi juga nih Bang Nasrul, panitia dituju juga tidak melibatkan beberapa, misalnya Dispora Aceh tidak dilibatkan sebagai panitia seperti itu. Nah ini itulah, mohon maaf dalam tanda petik, kedunguan akut. Kita nggak tahu juga nih SK panitianya siapa. Ya, nggak tahu kita. Apakah ada selain KONI untuk sukseskan PON, ada nggak panitianya? Jangan-jangan. Kalau menurut informasi sih nggak ada. Mereka juga nggak tahu nih. Lebih gila nggak? Saya bilang tadi misalkan, gubernur tahu nggak berapa orang datang kemari? Karena begitu dia tahu jumlah orang datang kemari, otaknya harus kerja. Di mana mereka menginap? Di mana makan mereka? Kebutuhan hari-hari kita, bahan pokok kita, harus supply berapa? Kalau sekarang kan cukup disuplai dengan sederhana, pasar akan bekerja. Tapi begitu yang tiba-tiba ini harus disupport oleh pemerintah. Itu tadi saya bilang, jangan sampai atlet pas mau makan telur, telur nggak ada di pasaran Aceh ini. Habis. Kita tunggu 2 malam lagi nanti masuk dari Medan. Nah itu gagal pemerintah Aceh. Oke, kenapa? Jadi ini soal PON ini bukan soal kecil ini. Ini soal besar. Makanya aduh, saya menyedihkan ini. Tanda tanya juga di Bang Nasrul, kalau misalnya PJ Gubernur misalnya berani memecat misalnya PT Pema dan sebagainya, tetapi ini tidak berani memecat Ketua KONI padahal dengan ada permasalahan seperti ini dan mendekati event PON. Nah ini menjadi tanda tanya juga nih Bang Nasrul. Ya bikinlah, nggak usah dipecat. Karena gubernur nggak bisa mecat ketua KONI misalkan gitu ya. Karena suratnya dari pengangkatannya dari KONI pusat. Tetapi minimal membentuk, mengalih tugaskan fungsi KONI pada tim lain. Satu badan tertentu. Tim ad hoc. Jadi gitu. Jadi kan uang pemerintah Aceh digunakan oleh KONI. Gubernur bisa kewenangan. Ambil uang pemerintah Aceh itu karena mereka tidak kompeten. Tahun lalu 15,6. Tahun ini berapa lagi nanti temuan? Kan? Mengingat itu PJ membentuk badan ad hoc, menginisiasi supaya dana ini bisa dikelola secara akuntabel. Itu yang harus dipikirkan pemerintah Aceh, PJ Gubernur. Tapi hari ini nggak dipikirkan. Saya nggak tahu lah ya. Saya nggak tahu lah. Tapi mungkin sudah dipikirkan, kita yang nggak tahu Bang Nasrul, bisa jadi sebaliknya. Iya, bukan yang dibutuhkan bukan pikiran, tindakan oleh pemerintah. Dan juga update informasi mungkin. Oh iya, diseminasi informasi. Makanya saya bilang gunakan media secara intens, ya kan? Influencer, semua media gunakan supaya orang tahu bagaimana terbuka. Apakah kita harus misalkan dulu waktu PON di Jakarta, di Jogja, pernah nggak hadir orang? Mungkin orang nggak pernah hadir kali ya. Sehingga dia nggak tahu bagaimana itu dikelola. Ya. Menjadi pertanyaan, kita punya 2 tempat ya di Sumatera dengan di Aceh. Kalau seandainya gagal, tentu ini hal yang sangat memalukan secara nasional ya, Bang Nasrul. Oh iya. Dibandingkan misalnya daerah lain hanya 1 tempat, kita kan dikasih 2 tempat di Aceh dan pembukaannya juga oleh presiden. Betul. Dan event terbesar itu kan di Aceh, bola. Ya kan? Pembukaannya di Aceh loh, di Longraya. Event bola itu di Aceh. Tapi venue juga belum selesai. Ya mudah-mudahan selesai lah, itu hitungan kita mudah-mudahan selesai. Tapi maksud saya itu fisik, lain lagi bicaranya, ya kan? Kesuksesan itu 2, fisik dan non fisik. Fisik bikin venue siap. Tapi kalau non fisik nggak ada orang datang, nggak ada orang tahu, nggak ada orang terlibat, gimana coba? Ya, ada mungkin banyak orang terlibat, tapi nanti penataannya juga bisa jadi kacau di lapangan ya, Bang. Iya, jadi misalkan koordinasi dengan baik. Harus diatur misalkan ya, kalau ada misal ojek kita, tukang becak kita, ya labi-labi kita diatur supaya tidak serta-merta membuat ongkos sesuka hati. Begitu. Pungli, oh iya, gitu-gitu. Parkir-parkir bagaimana menghadapi tamu dan sebagainya. Karena sekarang kan mudah sekali viral sesuatu. Jadi langsung nama Acehnya jelek. Nah itu udah dipikir nggak sama mereka? Saya sampai ke situ saya udah berpikirnya. Tapi gimana? Kita kan cuma kasih saran. Makanya saya terima kasih PTM kasih kesempatan saya untuk menyampaikan undang-undang ini.
Oke, jadi ini sedikit agak meragukan sebenarnya Bang Nasrul ya. Bukan kita pesimis, tetapi optimis pun jadi sulit ketika memang semua tim itu tidak terbentuk dan tidak terkoordinasi dengan baik. Baik Bang Nasrul, sebenarnya menarik nih pembahasan kita terkait tentang pergantian ketua KONI ya, ataupun PJ Gubernur dituntut untuk mengganti ya ketua KONI Aceh. Kalau seandainya diganti, apakah ini juga berpotensi akan sukses ini Bang Nasrul untuk PON ke-21? Seandainya diganti ini. Ya insya Allah. Tadi. Ya insya Allah sukses lah, karena semakin kerjanya makin nyata. Dan yang diganti ini dia tahu tanggung jawabnya besar. Kan gitu. Harapan masyarakat Aceh besar sama dia. Ada 5,2 juta masyarakat Aceh mengimpikan PON ini sukses, tidak membuat malu bangsa. Kan gitu. Mau nggak mau dia harus kerja keras. Harus banting tulang 24 jam dia kerja. Dan itu harus disupport penuh. All out oleh PJ Gubernur, itu baru keren. Oke, kita menantikan suara PJ Gubernur pastinya ya terkait tentang bagaimana nasib ini Pak Abu Razak ya, apakah masih survive atau memang harus digantikan. Baik Bang Nasrul, silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tentang benarkah Ketua KONI Aceh ingin kuasai proyek pembinaan atlet. Silahkan Bang Nasrul. Ya, masyarakat Aceh, kabupaten kota, bahwasanya kita juga mendapatkan venue di kabupaten kota. Maka kalau provinsi tidak mampu melakukan dengan baik, kabupaten kota harapan saya bisa dengan baik sehingga menjadi contoh bagi provinsi. Gesah daripada PON ini adalah gesahnya nasional, sehingga akan ada 36 provinsi yang akan hadir di Aceh, ya, akan ada ribuan orang. Maka mari kita menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang ramah, tuan rumah yang mampu menjaga tamunya dengan baik. Oleh karena itu saya pikir tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab tidak hanya pemerintah Aceh, tapi tanggung jawab kita juga mendiseminasikan PON ini akan segera berlangsung di Aceh, dan kita masyarakat Aceh siap menjadi penerima tamu-tamu nasional itu. Untuk PJ Gubernurnya? Ya, PJ Gubernur segera bertindak lah. Tugas Anda itu, PON itu tugas Anda. Kalau begini pun nggak mampu lakukan, berarti memang Anda juga nggak kompeten. Nyesal saya dukung dia kalau begitu. Serius. Saya kan juga dukung Sekda ini untuk jadi PJ Gubernur. Tapi kalau begini juga modelnya, saya juga merasa bersalah. Oke, baik. Terima kasih Bang Nasrul atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.